Halo, nama saya Rajeng Diandra Luvinta dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 29. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Sebelumnya, hak asasi manusia itu apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia atau yang biasa kita kenal dengan HAM merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Lalu, apa yang membedakan hak asasi manusia dengan hak yang lain? Ciri-ciri hak asasi manusia yang pertama adalah bersifat hakiki. Artinya, HAM telah dimiliki oleh seseorang sejak orang tersebut lahir, bahkan sejak di dalam kandungan. Yang kedua adalah bersifat universal. Artinya, HAM berlaku bagi semua orang tanpa pandang bulu dan tanpa terkecuali. Yang ketiga, HAM bersifat tetap. Artinya, HAM dimiliki oleh setiap orang sepanjang hidupnya. Dan yang terakhir, HAM tidak dapat dibagi. Semua orang memiliki hak secara utuh dan setara. Lalu, bagaimana dengan penegakannya? Di Indonesia, HAM ditegakkan melalui ratifikasi atau pengesahan instrumen internasional dan juga peradilan. Untuk peradilan, HAM berada di tingkat pengadilan negeri dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai pengadilan HAM. Sedangkan sampai saat ini sudah ada 8 instrumen internasional yang diratifikasi. Meskipun landasan hukumnya begitu kokoh hingga tingkat internasional, hak asasi manusia di Indonesia belum 100% terjamin. Contoh kasusnya ada di karikatur berikut ini. Karikatur ini merupakan karya dari Bapak Pramono di tahun 2016. Karikatur ini menggambarkan tentang sel para koruptor dan pengedar narkoba yang begitu luas, begitu bagus, dan tidak dikunci. Sedangkan sel para maling ayam diisi banyak orang sehingga berdesakan dan terkesan sempit. Sel tersebut juga dikunci dengan rapat. Ternyata, apa yang digambarkan oleh karikatur tersebut merupakan sebuah kenyataan. Salah satu kasusnya adalah lapas mewah milik koruptor EKTP Setia Novanto di Sukamiskin, Jawa Barat. Sel tahanan Setia Novanto lebih luas daripada sel tahanan yang lainnya. Di dalamnya juga terdapat perabot yang dinilai mewah untuk ukuran rumah tahanan. Selain itu, Setia Novanto juga sempat dikabarkan menghilang dari lapas Sukamiskin. Di balik hal ini, terdapat lapas di Gorontalo yang diisi oleh 600 orang, padahal hanya berkapasitas 400 orang. Lapas tersebut juga tidak dilengkapi dengan kipas angin dan bangunannya juga sudah tua. Hal ini tentunya melanggar pasal 28D ayat 1 mengenai hak warga negara, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di depan hukum. Jelas sekali bahwa perlakuan di depan hukum terhadap dua kasus di atas tidaklah setara. Lantas, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yang pertama adalah adanya praktik suap-menyuap atau sogokan di lapas. Hal tersebut tentunya akan menguntungkan bagi mereka yang memiliki harta berlebih dan tidak bagi yang lain. Selain itu, kurangnya pengawasan dari Kementerian Hukum dan HAM juga menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya kasus seperti ini. Dari kasus ini, kita dapat melihat bahwa penegakan hukum di Indonesia masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hal ini tentunya sangat tidak adil dan juga melanggar hak untuk diperlakukan secara setara di depan hukum. Menurut saya, solusi untuk kasus seperti ini yang pertama adalah pemerintah harus memperjelas dan mempersingkat alur birokrasi. Alur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit akan berpotensi menimbulkan adanya praktik suap. Yang kedua, hukuman bagi para koruptor harus dibuat sedemikian rupa agar membuat efek jera dan juga merugikan para koruptor. Dan yang terakhir,
sektor penegakan hukum harus diperkuat. Akan sangat sulit memberantas kasus seperti ini jika para penegak hukum cenderung memperlemah upaya penegakan hukum yang pada akhirnya berujung pada vonis ringan atau bahkan bebas tanpa tuntutan. Indonesia akan sulit menjadi negara hukum yang baik apabila hal-hal seperti ini terus terjadi. Sekian penjelasan saya pada kesempatan ini. Terima kasih.